pagi para kekasih Yesus Kristus, dimanapun dan bagaimanapun keadaanmu pada pagi hari ini. Kami harapkan kabar baik dengan menikmati suasana pagi yang sejuk, pertanda kalau kita akan memasuki hari-hari baik. Tapi jika saudara juga kurang enak badan atau banyak pergumulan yang menimpa pikiran dan hatimu, bawalah ke dalam Tuhan, karena roh Tuhan yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar dari pergumulan yang kita hadapi, dan roh itu juga jauh lebih kuat dari penyakit yang boleh mengintervensi tubuh kita. Dan jika saudara juga sekarang sedang merencanakan pekerjaan-pekerjaan melalui karya-karya terbaikmu untuk kemuliaan Tuhan, atau merencanakan suatu ucapan-ucapan syukur bersama keluarga karena ulang tahun, marilah kita lakukan dengan segenap hati dan setulus hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena melalui karya-karya dan ucapan syukur kita, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Dan ketika kita mempermuliakan nama Tuhan, kita juga akan dipermuliakan melalui berbagai berkat yang menjadi kebutuhan kita, bahkan perbaikan karakter kita, sehingga kita menjadi berkat bagi sesama. Saya Pendeta Wilson Tubing dari GKP Romangun menyapa saudara sekalian yang boleh mendengar sapaan rohani ini melalui firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Wah, firman Tuhan ini keras ya begini. Dikatakan, jangan kamu bodoh, tetapi berusahalah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ada dua kata, bodoh dan berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, sapaan rohani kita pada hari kemarin dari Yohanes 16 ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa Allah tahu kepentingan, kebutuhan, dan tujuan hidup kita. Bahkan Dia tahu yang terbaik untuk kita. Hari ini kita diingatkan bahwa firman ini lebih keras kepada kita untuk mengatakan, jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kata bodoh mengingatkan saya dengan khotbah Tuhan Yesus yang pertama kali, kalau kita lihat tertulis di Matius pasal yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, pasal yang ke-7, dikatakan dengan khotbah di bukit. Di bagian khotbah itu di pasal yang ke-7, tepatnya ayat yang ke-26, sebagai kesimpulan dari khotbah itu dikatakan, orang yang bodoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ya, orang yang bodoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Menjadi bodoh karena sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Dia bangun rumah di atas pasir tanpa membangun pondasinya. Ya tentu kan tidak memiliki kekuatan. Sementara dia tahu kalau ketahanan rumah itu tergantung dari sebagaimana kekuatan pondasi itu. Kalau rumah kita mau bertingkat, silakan ya bikinlah pondasinya dengan kapasitas bertingkat. Kalau rumah kita tidak bertingkat, ya bikin kapasitasnya, bikinlah pondasinya dengan kekuatan tidak pala bertingkat, sehingga rumah itu bagaimanapun kecil besarnya, supaya mampu diterjang angin, supaya mampu juga digeser oleh badai, dia tidak akan bergerak. Bahkan oleh gempa juga dia tidak apa-apa kalau pondasinya kuat. Kalau kita mengabaikan pondasi, maka kita juga akan mengalami banyak kehancuran. Sama dengan beberapa hari terakhir kan gempa di Nias. Di Nias ada gempa, di berbagai tempat sampai di Tapanuli juga ada guncangan itu. Coba bayangkan kalau gempa dengan skala yang sedemikian itu mengguncang bumi dengan rumah-rumah tanpa pondasi yang kuat, ya berantakan semua.
Kalau pondasinya tidak kuat, ya berantakan semua. Jangan mengatakan itu nasib. Jangan menyesali datangnya gempa. Bukan. Tapi sesalilah karena kita sudah tahu kalau bangunan harus dibangun di atas pondasi. Kenapa kita membangun tanpa pondasi? Ya, itu kan perumpamaan tentang rumah. Tapi yang dimaksudkan Yesus Kristus, yang dimaksudkan teks ini bukan hanya sekedar rumah, itu hanya perumpamaan. Yang dimaksudkan adalah kehidupan kita. Karena kalau kehidupan kita tanpa pondasi yang kuat, semua akan hancur. Akan dihancurkan ketika terjadi goncangan hidup. Ketika terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Ketika terjadi banyak hal dalam kehidupan, dunia ini kan tempat terjadinya berbagai peristiwa yang kita tidak pernah terduga. Maka kita harus menyiapkan pondasi kehidupan kita yang kuat. Maka ketahanan kehidupan kita tergantung dari pondasi itu. Itu yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Ya, karena seorang pun tidak dapat meletakkan dasar daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Untuk kehidupan pribadi, untuk kehidupan kelompok persekutuan gereja, kalau pondasinya bukan Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan masuk di dalam berbagai guncangan-guncangan yang luar biasa. Ya, jangan mendasarkan hidup kita di atas berbagai pondasi-pondasi kebahagiaan, bukan. Jangan kita kira dasar kehidupan kita kalau punya uang bisa beres semuanya. Itu terlalu kecil, gak kuat pondasinya. Begitu diguncang hancur dia. Jangan kita mengira bahwa pondasi kehidupan itu kalau kita memiliki pendidikan yang sangat tinggi lalu kita mencapai banyak hal dan bisa kita sesukanya, terlalu kecil, gak mampu membangun kehidupan. Yang lebih dari situ adalah bagaimana kita membangun kehidupan ini di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Tak seorang pun dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Anda menolak Yesus Kristus, ya terserah. Anda lebih membutuhkan bagaimana saudara dengan permainan game pada waktu masa mudamu, ya silahkan. Tapi jangan, kamu tidak pernah dikasih tahu bahwa pondasi kehidupan untuk menyongsong masa depan, menghadapi badai yang akan datang, hanya ada di dalam Kristus Yesus. Ya, generasi milenium kita sekarang banyak yang terjebak dalam pergaulan bebas, mulai dari menonton pornografi sampai kemudian menjadi porno aksi, bahkan menjadi pergaulan bebas. Bukan hanya pergaulan bebas, tapi seks bebas. Dan itu yang paling menghancurkan sekarang di generasi ini. Mari kita berdoa untuk itu semuanya, agar mereka mau membangun hidup di dalam Kristus. Hai orang tua yang kami kasihi, tuntunlah anakmu. Letakkan pondasi yang kuat sebagaimana kau membawa dia waktu baptisan, bahwa kau bersedia untuk mendoakan, bersedia untuk menuntunnya, bersedia untuk mengantarkannya dalam persekutuan orang Kristen agar dibangun sampai mengenal Kristus. Banyak generasi milenial kita ini terjebak dalam alkohol sekarang ini. Waduh, kalau dilihat presentasinya memang belum begitu seimbang. Tapi dengan semakin maraknya kafe-kafe sekarang ini, di mana para generasi-generasi muda dan keluarga bapak-bapak muda, bahkan ibu-ibu muda juga lebih banyak menghabiskan waktunya di kafe-kafe, lebih banyak menghabiskan waktunya bersenang-senang, lebih banyak menghabiskan waktu membunuh waktu dengan sia-sia, tanpa mereka mau belajar dengan firman Tuhan, tanpa mereka mau belajar bagaimana mengalami hidup bersama dengan Tuhan, tanpa mau belajar berhidup bersama dengan orang-orang percaya, supaya mereka juga terimbas ada di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Ya, saya teringat juga dengan kesulitan dari para polisi kita untuk memberantas para pengedar pecandu narkoba. Bahkan berkilo-kilo, puluhan kilo, bahkan ton mereka tangkap itu
narkoba-narkoba yang begitu banyak, karena begitu banyak para pecandunya yang sedang menuju kematian, menuju kehancuran, karena pondasi imannya, pondasi kehidupannya tidak kuat, tidak ada di dalam Kristus. Karena pondasi yang tidak kuat yang disepelekan itu, maka terjadilah kehancuran itu. Hal yang sama memang sudah lama dinubuatkan. Karena ketika kita membuang batu-batu penjuru yang seharusnya menjadi batu penjuru kehidupan kita, kita buang, maka yang kita dapatkan adalah malapetaka. Ketika kita membuang Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjuru yang hidup itu, kita gantikan dengan berbagai kesenangan, kita gantikan dengan pemikiran kita gantikan dengan berbagai hal yang ada di dalam otak kita, maka terjadilah malapetaka itu di masa depan. Ada banyak orang yang menjerit di lorong-lorong kehancuran tanpa dapat ditolong. Mereka hanya menunggu kematian. Mereka dengan badan yang kurus, dengan rambut yang panjang, bahkan dengan rambut yang botak, mata yang melotot masuk ke dalam, dengan bibir yang keluh karena mereka play, menginginkan bahan-bahan atau narkoba dan lain sebagainya. Banyak penjara sekarang yang dihuni oleh pecandu-pecandu narkoba. Sudah lebih banyak pecandu-pecandu narkoba sekarang daripada kriminal-kriminal lainnya. Saudara-saudara, mari kita merenung apa yang dapat kita lakukan. Kalau kita sedang mendengarkan sapaan rohani ini, artinya masih ada kesempatan untukmu. Masih ada kesempatan untuk kita. Bagaimana kita mendoakan, bagaimana kita berusaha mendekati mereka, supaya kita berusaha, tadi dikatakan, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan supaya kamu, artinya ada diberi kesempatan bagi kita, supaya kita mengupayakan bagaimana mengerti rencana Tuhan. Bagaimana memanfaatkan Yesus Kristus sebagai pondasi, agar hidup kita diarahkan di dalam Dia sampai kepada akhirnya. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang boleh kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita. Tuhan mau menyatakan kehendaknya kepada kita. Firman Tuhan disampaikan kepada para nabi. Para nabi membukukan firman itu. Sekarang firman itu ada di tangan kita dengan the Bible atau Bible atau Alkitab itu yang berisikan firman Tuhan. Dan coba baca di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, kita terlalu banyak menasihati orang, tapi kurang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita sampaikan firman Tuhan itu. Biarlah firman Tuhan itu yang bekerja mengilhami mereka. Karena itu telah diilhamkan kepada kita, maka itu akan mengilhami, menginspirasi kehidupan kita untuk mengajar kita lebih cepat lagi. Bahkan untuk menyatakan kesalahan kita lebih pasti tanpa sakit hati. Untuk memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita supaya ada di dalam kebenaran. Ayo dong berdoa. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Karena berdoa itulah membangun komunikasi, di mana kita berbicara dengan Bapa di surga. Kita membentuk hubungan yang sangat akrab, yang dua arah. Berbicaralah, curahkan hatimu, ceritakan kegagalanmu, ceritakan kehancuranmu. Karena Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang datang kepadanya sehancur apapun. Aku tidak akan memadamkan pelita yang sekarat itu, dan tidak akan mematahkan bulu yang terkulai, tapi Dia akan membalut, Dia akan memperbaiki kalau kita datang kepadanya. Ya, kita juga harus melihat berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita, karena Tuhan menyatakan kehendaknya melalui peristiwa-peristiwa yang kita analisa di dalam hidup kita, sehingga kita memahami firman Tuhan, sehingga kita memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar, karena kehendak Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita.
belajar dengan dia, mendekatkan dengan dia. Kali ini dikatakan usahakan, artinya jangan hanya berdoa, tapi kita juga harus bekerja. Kita harus memakai tangan kita, membuka Alkitab, melipat tangan kita, berdoa. Kita harus berusaha membaca supaya firman Tuhan itu mengusir semua penggoda itu. Saudaraku, mari kita mengingatkan kembali firman Tuhan yang ada di Efesus 5 ayat yang ke-15 itu. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena dengan mengerti kehendak Tuhan, kita akan dapat diarahkan Tuhan menjadi alatnya untuk memajukan orang lain, dan kita akan menjadi berkat di antara mereka. Dengan memahami kerinduan Tuhan, agar kita juga mendoakan orang-orang yang sakit. Kita akan akhiri renungan ini. Mari kita bersatu dalam doa kita. Mari kita bersekutu dan mempersiapkan hati kita. Kemarin kami bacakan juga dari Yakobus 5 ayat yang ke-14, yang juga kami bacakan pada saat ini. Bagi saudara-saudaraku yang sedang sakit, berupayalah panggil para penatuamu, berupaya memanggil pelayan-pelayan jemaatmu, supaya mereka mendoakanmu. Dan ambillah minyak, oleskanlah minyak itu dalam nama Tuhan. Jangan salah, bukan minyak itu yang menyembuhkan, tapi doa itu yang memberi kekuatan melalui minyak itu. Kalaupun saudara memiliki penyakit tertentu, oleskanlah, katanya, makanlah dengan obat yang ditentukan untukmu. Maka obat itu akan diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyelesaikan semua perkara yang ada. Tapi sekali lagi ingat, semuanya ada di dalam nama Tuhan. Apapun obat yang boleh ibu makan, apapun obat yang ibu pergunakan oleh para saudara-saudara kami yang sakit, ada Nyonya Pak Pahan Buru Nenggolan. Shalom Inang, kami nggak tahu lagi keadaan Inang sekarang. Yakinkan apapun keadaanmu bahwa Tuhan menyertaimu. Dan Nyonya Sirait Buru Sinaga, Shalom Inang, Tuhan menyertai. Dan Nyonya Penatua Hutauruk Buru Sihobing, beserta dengan Nyonya Perisa Sinaga Buru Sihaan. Inang yang baik, kami melihat Inang ikut kebaktian walaupun tetap dalam keadaan sakit. Kehadiranmu banyak memberi inspirasi bagi orang yang lain. Semakin kita merendahkan hati, semakin kita menerima, semakin kita belajar kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seperti doa Tuhan Yesus, bukan kehendakmu, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Juga Penatua Emeritus Nyonya Erlu Betubing Buru Situmeang, yang juga sudah lama tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Terakhir ini kita berikan pelayanan perjamuan kudus. Biarlah firman Tuhan yang termeterai di dalam perjamuan kudus itu juga memberi kekuatan sehingga dia dimampukan untuk menjalani pengobatannya, dan dimampukan juga menderita di dalam penyakitnya. Tuhan menyertai Inang. Dengan Nyonya Esther Kutesuit Buru Panggabean juga kami bawakan melalui dua ini. Obat apapun yang Inang pergunakan sekarang, tapi itu akan berguna karena dalam nama Tuhan. Jangan hanya makan obat aja ditelan pakai air, tapi biarlah itu boleh memasuki tubuh kita dalam nama Tuhan, Inang ya. Dan Bapak Reynold Panggabean juga, Ibu Nyonya Roselin Panggabean Berutubing, dan Sisil Panjaitan. Terakhir, tadi kami boleh bertemu dengan Inang Bonur yang ada di Pulau Mas. Inang, tadi Inang saya lihat menelan obat. Biarlah itu di dalam nama Tuhan. Untuk berikutnya, telanlah obat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang membolehkannya. Sebagaimana tadi dikatakan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 itu, oleskanlah minyak dalam nama Tuhan, makanlah obat itu dalam nama Tuhan, bukan dalam nama dokter, tapi dalam nama Tuhan, sehingga itu nanti akan menjadi berkat yang digunakan Tuhan dalam tubuh kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mendoakan saudara-saudara kami yang tergeletak di tempat tidurnya, yang berupaya bahkan yang besok ada memasuk ke rumah sakit untuk dioperasi dengan Inang Bonur. Biarlah semuanya kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang menyentuh mereka lewat tangan para dokter, karena kami hanya dapat disembuhkan dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus yang telah memeteraikan kami sebagai anak-anaknya.
Biarlah kuasa itu Tuhan yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan, karena Engkau yang menjanjikan dengan tetesan darah-Mu kami akan dipulihkan kembali. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.